Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Konokai Sanisuki episode 7 dan 8. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Masuku yang kini sedang datang ke sebuah kedai seorang diri, yang mana di sini Masuku ingin menenangkan dirinya dengan ia yang kini menikmati sake sendirian. Lantas di sini Masuku malah kepikiran nikah dengan Yui karena ia melihat ada bapak-bapak yang sedang membahas tentang istri mereka, yang mana di sini Masuku pun membayangkan bagaimana jadinya jika dirinya nanti benar-benar menikah dengan Yui. Beberapa saat pun berlalu dan ternyata kini Masuku sedang menunggu Yui pulang kerja karena ia dan Yui akan pergi ke kedai bersama. Lantas ketika Yui telah datang, di sini Yui pun malah ngambek karena ia mencium aroma sake dari Masuku. Yang mana di sini Yui pun merasa agak iri karena Masuku malah enak-enakan minum terlebih dulu di saat dirinya yang tadi masih kerja lembur. Lalu setelahnya Masuku akan mentraktir apapun yang diminta Yui agar Yui di sini bisa merasa baikan. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Masuku dan Yui pulang bersama, di sini mereka melihat berbagai hiasan Natal yang sangat bagus karena sebentar lagi akan tiba hari Natal. Lantas di sini Masuku pun jadi teringat bahwa sebentar lagi akan memasuki 6 bulan sejak jadian mereka. Oleh sebabnya Masuku di sini berniat untuk memberikan surprise kepada Yui sebagai bentuk peringatan 6 bulan jadian mereka. Namun selama beberapa hari ini Masuku pun dibuat bingung dengan hadiah apa yang harus ia berikan kepada Yui nanti. Lalu pada malam harinya ketika Yui datang ke kosannya Masuku, di sini Masuku pun memutuskan untuk membelikan cincin saja kepada Yui. Namun di sini Masuku masih diam-diam karena ia ingin memberikan kejutan yang spesial untuk Yui. Dan bahkan di sini Masuku sampai berani berbohong kepada Yui yang sebenarnya Yui ingin mengajak Masuku pergi jalan besok. Yang mana karena Masuku besok ingin pergi ke tempat perhiasan, sehingga Masuku pun di sini beralasan kepada Yui bahwa ia besok ingin lembur di kosannya sendiri. Hari esok pun tiba. Di sini Masuku akhirnya memutuskan untuk membelikan cincin sepasang dengan Yui. Namun yang jadi masalah di sini Masuku masih belum tahu tentang ukuran lingkar jari manis dari Yui, sehingga pada akhirnya Masuku pun di sini masih belum bisa untuk membelikan cincin kepada Yui. Lalu ketika Masuku beranjak pulang, rupanya kini Yui kebetulan melihat Masuku dari kejauhan, yang mana di sini Yui merasa curiga. Bukannya kemarin Masuku mengatakan ingin kerja lembur hari ini. Hari esok pun tiba. Di saat Masuku yang datang ke kosannya Yui, di sini Yui pun merasa agak kesal perihal Masuku yang sepertinya berbohong kepadanya kemarin. Namun di sini Yui masih belum berani untuk menanyakannya karena ia masih yakin kemarin Masuku hanya kebetulan sedang keluar sebentar. Lalu ketika hendak tidur, di sini Yui lagi-lagi dibuat penasaran karena Masuku yang masih main HP pada malam hari. Dan ternyata alasan kedatangan Masuku ke kosannya Yui agar dirinya bisa mengukur jari manis Yui yang nantinya akan Masuku belikan cincin yang cocok untuk Yui. Lalu pada keesokan harinya, di sini Masuku pun merasa senang karena ia sudah memesan cincin yang cocok untuk Yui. Dan kini Masuku tinggal memesan tempat di restoran sebagai tempat kencan yang cocok untuk dirinya dan juga Yui nanti. Namun sayangnya untuk seminggu ke depan semua restorannya telah di-booking, terutama pada hari jadiannya Masuku dan juga Yui. Lalu di sisi lain, di sini Yui pun merasa agak emosi karena akhir-akhir ini Masuku sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu kepada dirinya. Beberapa hari pun berlalu. Di sini Masuku pun dibuat agak panik karena beberapa restoran yang ada sudah di-booking semua. Yang mana karena restoran merupakan tempat yang cocok yang nantinya bisa digunakan sebagai tempat peringatan jadian 6 bulan mereka. Dan yang jadi masalah karena Yui hanya punya waktu luang pada keesokan harinya, sehingga kini Masuku pun harus segera mengambil cincin yang ia pesan sebelumnya. Lalu setelah mendapatkannya, di sini Masuku pun merasa lega
karena cincin ini adalah hal yang terpenting dalam peringatan jadian mereka. Namun tak disangka ketika di tengah perjalanan pulang, di sini Masuko malah bertemu dengan Yui. Dan ternyata Yui sengaja membuntuti Masuko karena ia merasa risih dengan Masuko yang malah menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Dan singkatnya, karena Masuko tidak ingin membuat Yui merasa kesal, pada akhirnya Masuko pun di sini berterus terang tentang hadiah cincin ini dan juga hari jadian 6 bulan mereka. Seketika Yui pun di sini merasa sangat terkejut karena ternyata selama ini dirinya selalu salah sangka kepada Masuko. Lantas di sini Yui pun meminta maaf sambil menangis karena ia malah menuduh yang tidak-tidak kepada Masuko. Kemudian setelah Yui telah ditenangkan oleh Masuko, kini mereka pun pergi ke kosannya Yui dan langsung bermesraan pada malam hari jadian mereka. Lalu keesokan harinya, di sini Yui pun langsung mengenakan cincinnya bahkan di kantor sebagai bentuk rasa cintanya kepada Masuko. Begitu juga dengan Masuko yang juga membawa cincinnya di kantor, meski Masuko di sini tidak menampakkannya secara langsung. Beberapa hari pun berlalu. Di sini Masuko mencoba menghubungi Yui apakah Yui ingin pergi jalan ketika malam Natal. Namun karena kantor mereka juga tidaklah libur, sehingga Yui pun di sini tidak terlalu memikirkan tentang jalan-jalan di malam Natal. Malam pun tiba. Di saat Yui tengah datang ke kosan Masuko, di sini Masuko pun tidak akan memaksakan Yui jika Yui memang tidak ingin pergi kencan ketika Natal. Yang mana karena Yui juga punya banyak kerjaan ketika Natal, sehingga Masuko pun di sini menuruti saja apa perkataan dari Yui. Yang mana menurut Masuko dengan berduaan bersama Yui saat ini ternyata sudah membuat Masuko pun di sini merasa cukup senang. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Shizuno yang kini sedang ngafe bersama Somei. Yang mana karena mereka sering ketemuan di kafe ini, sehingga perlahan perasaan cinta Shizuno kepada Somei pun di sini mulai tumbuh. Namun di sini Shizuno masih belum mau mengakuinya karena statusnya yang sebagai atasan di tempat kerjanya, yang mana bukan masalah jabatan atau usia. Di sini Shizuno harus tetap memberikan contoh yang baik dan jangan mudah berpacaran dengan rekan sekantornya. Dan meski di kantor juga tidak ada larangan untuk pacaran sesama pegawai, namun di sini Shizuno tentu merasa tak enak jika dirinya benar-benar berpacaran dengan Somei. Tapi tak bisa dipungkiri, di sini Shizuno terus terbayang sosok Somei dan bahkan ketika dirinya sedang berada di kantor. Lalu ketika pulang kerja, di sini Shizuno pun memutuskan untuk menjaga jarak dengan Somei dengan ia yang mulai berhenti datang ke kafe biasanya agar dirinya bisa berhenti tertarik dengan Somei. Lalu pada keesokan harinya, ketika Somei berada di kafe biasanya, di sini Somei pun merasa cukup terheran-heran mengapa Shizuno hari ini tidak datang ke kafe ini. Beberapa saat pun berlalu, kini Somei pun datang ke tempatnya Shizuno untuk menyetorkan uang iuran pesta di kedai, yang mana ini merupakan program tak resmi dari kepala departemen agar para pegawai mereka bisa bersantai sejenak dan mereka bisa saling akrab dengan departemen yang lain. Shizuno yang tahu pun di sini merasa agak kesal karena pastinya nanti dirinya bakalan ketemu santai dengan Somei di saat dirinya yang saat ini lagi ingin move on dari Somei. Lalu di saat yang sama di sini Yui dan Masuko pun tentu merasa sangat senang karena nantinya mereka bisa bersantai bersama ketika di kedai. Namun yang jadi masalah, kejadian Yui yang mabuk kala itu jangan sampai terulang lagi agar status pacaran mereka tidak ketahuan lagi oleh siapapun. Beberapa saat pun berlalu. Ketika berada di kedai, di sini Masuko dan Yui sempat merasa agak panik karena mereka kini berkumpul bersama dengan orang yang sama kala itu menonton pertandingan baseball. Lalu ia makin tambah panik. Tiba-tiba teman Yui di sini mencoba bertanya tentang hal yang agak sensitif dan bersifat privasi. Dan untungnya di sini teman Yui tidak membahas masalah hubungan Masuko dan Yui, melainkan perihal Maria yang sebenarnya merupakan reviewer makanan. Lalu di saat yang sama di sini Shizuno juga dibuat agak gugup karena ia kini malah bersebelahan dengan Somei, yang mana di sini Shizuno pun berusaha agar tidak mabuk supaya dirinya nanti tidak hilang kendali dan malah berusaha untuk mendekati Somei. Lalu setelahnya tiba-tiba Mita mengajak Masuko dan yang lain menuju ke tempat karaoke karena berhubung ia saat ini baru saja mendapatkan uang lebih dari atasannya.
Dan singkatnya, di sini Masuko dan Yui pun terlihat senang-senang saja karena sepertinya rekan-rekan mereka kini sudah mulai agak mabuk. Namun berbeda halnya dengan Shizuno yang laki-laki saat ini masih dibuat gugup karena ia kini malah bersebelahan lagi dengan Somei. Apalagi kini Somei ingin bernyanyi lagu yang juga sama disukai Shizuno, sehingga Shizuno pun kini memilih untuk keluar sebentar. Lalu tak disangka di sini Somei pun malah mengikuti Shizuno keluar karena ia khawatir dengan keadaan Shizuno, apalagi akhir-akhir ini Shizuno jarang datang ke kafe biasanya mereka bertemu. Seketika Shizuno pun di sini malah jadi baper dan akhirnya ia pun mau kembali ke ruangan karaoke agar dirinya tidak membuat Somei di sini mencemaskan dirinya. Waktu malam Natal pun telah tiba. Saat ini Masuko pun sedang istirahat di kantor karena hari ini dirinya sedang ada lembur kerja. Lalu setelahnya Masuko pun di sini bertemu dengan Yui yang kini sedang mengerjakan laporan di tempat istirahat. Namun karena Yui saat ini masih dalam mode kerjanya, sehingga Yui pun di sini terlihat agak kasar kepada Masuko. Dan singkatnya di sini Masuko pun akhirnya paham kenapa Yui tidak ingin melakukan apapun ketika malam Natal ini. Yang mana tiap kali Yui melihat hiasan jajanan Natal, di sini ia pun selalu saja merasa tergiur dan ingin menjadikannya sebagai referensi dalam pembuatan produk barunya. Dan meskipun Yui selalu tidak bisa menikmati suasana Natal, tapi di tahun ini Yui merasakan hal yang berbeda karena kini ada sosok yang menemani dirinya yakni Masuko. Lalu tak lama setelahnya, tiba-tiba Yui di sini mendapatkan kabar dari atasannya bahwa proposal produk yang kala itu Yui setorkan kini akhirnya telah diterima oleh atasannya. Seketika Yui dan Masuko pun di sini tentu merasa sangat senang dan malam ini menjadi momen kebahagiaan tersendiri bagi mereka berdua. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Shizuno yang kini kebetulan bertemu dengan Somei di gedung penyimpanan. Lantas ketika Shizuno sedang mencari berkas, di sini Somei pun mencoba bertanya kepada Shizuno tentang kapankah mereka bisa ketemuan lagi di kafe karena dirinya ingin mengembalikan kaset musik yang dipinjamkan Shizuno kepada dirinya. Namun mengesampingkan hal itu, di sini Somei memang agak rindu dengan momen biasanya ketika mereka berdua bersama di kafe pada pagi hari. Hal ini dikarenakan Somei selalu menikmati momen kebersamaan mereka di pagi hari tersebut. Seketika Shizuno pun di sini makin merasa baper dengan apa yang dikatakan oleh Somei tersebut. Oleh sebabnya di sini Shizuno akan menghubungi Somei jika dirinya nanti akan datang ke kafe tersebut. Yang mana hal ini dikarenakan Shizuno kini mulai dibuat jatuh hati kepada Somei. Dan pada akhirnya dua jodoh yang berawal dari saling ketemuan di kafe tersebut kini akhirnya mulai saling jatuh hati satu sama lain. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.